Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Putri, NPM 2175249. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai analisis pasar dan strategi bisnis digital. Yang pertama ada definisi analisis pasar. Analisis pasar itu adalah penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Dan di dalam analisis pasar itu menyangkut beberapa aspek. Yang pertama itu mengenai lokasi pasar, yang kedua mengenai luasnya pasar, yang ketiga mengenai sifatnya pasar, dan yang keempat yaitu tentang karakteristik pasar. Selanjutnya mengenai masalah yang perlu dianalisis di dalam pasar itu ada 3. Yang pertama, besar pasar. Besar pasar dapat ditentukan dari besarnya permintaan atau penawaran terhadap produk yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ada ruang lingkup pasar. Ruang lingkup pasar itu biasanya mencakup luasnya pasar. Yang ketiga itu ada struktur pasar. Struktur pasar itu adalah susunan suatu kekuatan yang terdapat pada penjual ataupun pihak beli sendiri. Analisis pasar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, mengenal tipe-tipe pasar. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Kelima, menghadapi para pesaing. Keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Ketujuh, membuat program dalam bidang pemasaran. Dan yang terakhir ada mengenal ciri-ciri pasar. Selanjutnya, mengenai manfaat dari analisa pasar. Manfaatnya itu adalah untuk memberikan gambaran mengenai target dari pemasaran suatu produk yang dijual. Selanjutnya juga, perusahaan dapat melakukan pengembangan posisi produk, strategi pemasaran, marketing untuk setiap produk yang bersangkutan. Selanjutnya, materi mengenai strategi bisnis. Strategi bisnis itu mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan menjadi kompetitif di industrinya dengan menggunakan media digital ataupun internet. Tetapi, tujuan saja bukan strategi, diperlukan juga rencana dan tindakan. Selanjutnya, mengenai strategi bisnis dan contohnya. Yang pertama itu ada konten marketing. Di sini kita bisa membuat konten yang baik dalam bentuk foto, video, maupun tulisan. Dan metode ini adalah metode yang paling ampuh digunakan untuk menarik perhatian. Yang kedua ada sosial media marketing. Di sini kita bisa memanfaatkan keberadaan media sosial itu seperti Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan sebagainya. Yang ketiga ada affiliate atau dropshipping. Yang keempat ada digital advertising. Digital advertising adalah bentuk komunikasi dari perusahaan untuk mempromosikan brand atau produk menggunakan berbagai saluran digital dan platform. Yang terakhir ataupun yang kelima ada search engine marketing. Search engine marketing adalah strategi marketing berbayar yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Fadila Finaldi, NPM 2175255. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif dari strategi bisnis digital? Mohon dijawab, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Putri Fadila Finaldi atas pertanyaannya. Jadi, dampak negatif dari strategi digital marketing itu, yang pertama, biaya marketing online yang cukup tinggi. Yang kedua, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Yang ketiga, terdapat pelanggan yang tidak mahir memakai internet. Yang keempat, tidak langsung bersentuhan dengan klien. Yang kelima, sering terjadi kesalahan teknis. Bagaimana Putri Fadila? Apa jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih Mardiana atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada Nadia Yomi Lestari, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Yomi Lestari, NPM 217525052. Dari materi yang sudah Anda jelaskan tadi, saya ingin bertanya, apakah yang terjadi jika tidak ada strategi bisnis digital? Terima kasih. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Jadi, dampak yang terjadi jika tidak ada strategi bisnis digital itu, yang pertama,
kehilangan peluang untuk penjualan tambahan di sisi penjualan. Yang kedua, pesaing yang tertinggal dalam memberikan layanan online mungkin menjadi sulit untuk mengejar ketinggalan tersebut. Bagaimana Nadia? Apakah bisa diterima? Dari jawaban yang sudah Anda berikan, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.